amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir, sipil, militer maupun Polri, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Umar Rafiq, Masya Allah, yang lagi ngitung uang, semoga uangnya barokah Habib. Yang saya muliakan Al-Habib Ali bin Abdullah Al-bin Hamid, semoga senantiasa sehat panjang umur. Yang saya hormati Al-Habib Ali Al-Jufri, semoga senantiasa sehat panjang umur. Yang saya muliakan dan saya hormati Al-Ustadz Ahmad Al-Kaf. Ingat wasit saya. Jadi lihatnya itu agak jengkel gitu. 9 tambah 6, 99. Semoga Habib Ahmad sehat walafiat. Amin. Yang saya muliakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilal, Habib Abdullah bin Farid ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, dan segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta Rasulullah, para pengidola baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya kelak mendapat syafaat Rasulullah, dan tidak ada seorang pun di antara kita kelak mereka absen di telaga Kautsar Nabi Muhammad. Berkat perkumpulan kita di malam yang mulia ini, malam peringatan lahirnya beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Semoga Allah menambah kecintaan kita semua kepada Rasulullah, dan semoga Rasulullah makin cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita beruntung punya Nabi Muhammad. Kita beruntung menjadi umat beliau Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan ana habbukum minal anbiya. Untung kalian menjadi umatku, kata Rasulullah. Dan yang lebih hebat lagi ketika Nabi mengatakan wa antum hadzi minal umam, dan kalian juga keberuntunganku, aku untung punya kalian, kata Rasulullah. Kalau kita beruntung punya Nabi Muhammad sudah pasti itu. Tapi ketika kita menjadi keberuntungan Rasulullah, apa untungnya Nabi Muhammad memiliki umat seperti kita hadirin? Akan tetapi kita mesti mengetahui bahwa mayoritas penghuni surga kelak adalah kita umat baginda Muhammad. Beruntung Nabi Muhammad punya kita yang senantiasa memuliakan, yang senantiasa memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung barat sampai timur, dari Sabang sampai Merauke, gak desanya, gak kotanya, gak sekolahannya, gak istana negaranya, di Indonesia berbondong-bondong memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad. Mereka berlomba-lomba untuk memeriahkan lahirnya Rasulullah. Karena kita semua sadar hadirin, gak ada malam yang mulia untuk kita seperti malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Apakah malam Lailatul Qadar lebih mulia dari malam lahirnya Nabi Muhammad? Tidak. Lailatul Qadar gak akan ada tanpa lahirnya Rasulullah. Malam Lebaran malam yang mulia, tapi lebih mulia malam lahirnya Nabi Muhammad. Maka sesungguhnya gak ada malam yang paling istimewa untuk kita seperti malam lahirnya beliau Nabi Muhammad. Dengannya kita menjadi beliau, umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sayangnya masih ada umat Nabi Muhammad yang masih memilih malam yang lain daripada malam lahirnya beliau.
masih mengagungkan malam yang lain daripada malam lahirnya Nabi Muhammad. Kadang-kadang sedih hadirin, kalau Desember di sana sini diskon Natal, kalau bulan yang lain tahun baru diskon tahun baru, Imlek diskon Imlek, Maulid gak ada sedikit pun diskon hadirin. Umat Islam gak ikut memeriahkan lahirnya beliau baginda Muhammad. Maka itu saya berharap umat Islam kalau Maulid nanti Rabiul Awal, jangan ragu-ragu untuk meramaikan tokonya, restorannya, diskon Maulid Nabi Muhammad SAW, agar ini umat tahu bahwa lahirnya beliau baginda Muhammad adalah malam spesial untuk kita umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kebablasan, umat Nabi Maulid lewat masih gak sadar hadirin, masih tanya kapan Maulidan. Gak ada riwayatnya malam tahun baru kebablasan, gak ada hadirin. Ada gak di antara kita yang udah Februari tanya kapan tahun baru? Gak ada. Tapi kalau Maulid Nabi kadang-kadang udah lewat baru tanya, udah Maulid Nabi belum? Mereka persiapannya berjauh-jauh hari untuk malam tahun baru. Gak usah malam tahun baru, malam minggu aja Masya Allah hadirin, mulai siang udah siap-siap malam mingguan. Anak-anak muda kita masih memuliakan malam yang gak jelas daripada malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Maka itu jangan ada lagi malam yang lebih mulia untuk kita seperti malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga anak-anak kita ini gak ada malam yang mulia kecuali malam lahirnya Nabi Muhammad. Kecuali Habib Qadir, malam yang paling mulia adalah malam pertama hadirin. Masya Allah. Ketika lahirnya beliau baginda Muhammad SAW, kita sebagai umatnya langsung berubah nasib kita hadirin. Yang dahulunya gelap gulita menjadi terang benderang berkat lahirnya beliau Nabi Muhammad. Maka itu kita syukur kepada Allah di negeri kita Indonesia. Ini peringatan Maulid Nabi, Masya Allah hadirin, malam ini cukuplah banyak yang hadir. Udah kadung Maulid Nabi itu pasti meriah. Lihat Maulid Nabi meriah itu senang, karena yang namanya Maulid Nabi itu harus diperingati dengan meriah. Gak boleh Maulid Nabi sedih-sedih, itu gak boleh. Makanya tolong Habib Umar, kalau pas Maulid jangan undang kiai atau habaib yang tegang-tegang ceramahnya, jangan dulu. Apalagi waktu Maulid ceramah tentang azab kubur hadirin. Kita kepingin pulang Maulid mimpi ketemu Rasulullah, gak taunya malaikat Israel yang kita lihat. Orang Maulid Nabi ceramah azab kubur hadirin. Ini peringatan Maulid Nabi gak siang gak malam hadirin. Undangan Maulid mulai pagi ada, siang ada, sore ada. Bahkan saya pernah diundang Maulid Nabi di Batam hadirin. Jam 8 saya siap untuk dijemput oleh panitia. Panitia kirim WA mengatakan, maaf Habib dijemput nanti jam 2 malam. Saya bertanya-tanya, ini undangan ceramah apa ngerampok hadirin? Belum pernah saya seumur hidup undangan jam 2 malam. Jam 2 malam datang yang jemput, berangkat ke area tempat acara. 2:30 persis mahallul qiyam. Waktu jam 3 mahallul qiyam berdiri menyambut Rasulullah lahir. 2:30 malam. Jam 3 selesai saya ceramah sampai jam 3:30 lebih. Saya tanya sama Kiai, maaf Kiai, apa gak ada waktu lain selain jam 3 malam Habib? Kata beliau, banyak Habib, tapi kita pencinta Rasulullah. Kami gak ingin menyambut Nabi Muhammad cuma malam 12 Rabiul Awalnya, tapi kami ingin menyambut Nabi Muhammad di detik-detik lahirnya Rasulullah. Oleh orang-orang Maulid Nabi jam 10 malam biasa hadirin, tapi ini kami tidak, 2:30 malam, karena Rasulullah dilahirkan dalam riwayat wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda. Lahirnya Rasulullah waktu sebelum subuh, di waktu malam, disitulah Rasulullah lahir. Maka kami menyambut kelahiran beliau Nabi Muhammad di detik-detik lahirnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Insya Allah Habib Umar Rafiq tahun depan maulidnya 2:30 Habib. Yang ceramah biar Habib Ahmad, insya Allah beliau sanggup. Hebat. Kemudian ke kiainya ngomong, Habib, orang banyak yang bilang kalau saya ini nggak waras. Maulidan jam 2 malam, jam 2:30 malam, mahalul qiyam ceramah sampai mau subuh. Tapi saya bilang kami waras, demi Allah kami waras, kami cinta Rasulullah. Yang nggak waras itu yang bangun malam jam 2 malam lihat Manchester United sama Arsenal. Betul. Lihat bola jam 2 malam bangun. Peringatan Maulid Nabi nggak berani jam 2 malam. Ini adalah cinta kepada beliau baginda Muhammad. Maka itu kami sebagai umat Nabi Muhammad, beliau Nabi Muhammad bangga kepada kami semuanya, pada kita semuanya. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana tidak kita menjadi paling afdalnya umat, sedangkan Rasulullah yang disebut oleh Imamul Busiri telah mengungguli semua nabi dan rasul. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Rasulullah mengungguli para nabi, mengungguli para rasul. Sedikit pun tidak ada nabi maupun rasul yang mampu menyandingi beliau baginda Muhammad. Dalam riwayat sahabat memuji Nabi Adam, nggak ada nabi kayak Nabi Adam, satu-satunya nabi yang langsung diciptakan oleh Allah. Ada nabi yang langsung diciptakan oleh Allah, nggak ada, semua lewat manusia, kecuali Nabi Adam. Kemudian satu mengatakan nggak ada nabi seperti Ibrahim, laqad ittakhadallahu khalila. Nabi itu yang paling hebat Ibrahim, jadi teman dekatnya Allah. Satunya ngomong yang nggak ada kayak Nabi Musa, laqad kallamallahu Musa taklima. Allah pilih satu-satunya nabi yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Satu lagi mengatakan mana ada seperti Isa Ruhullah, Nabi Isa yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala beri gelar sebagai Ruhullah, ciptakan hanya lewat ibu. Mendengar satu para sahabat dengan yang lain memuji, mengunggulkan para nabi dan rasul, maka ketika Rasulullah mendengar hal tersebut mengatakan, betul kau katakan Adam diciptakan langsung oleh Allah, betul kau katakan Ibrahim Khalilullah, betul kau katakan Musa Kalimullah, betul kau katakan Isa Ruhullah, ala wa ana habibullahi wala fakhr. Tapi aku adalah kekasihnya Allah dan aku tidak sombong. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Yang kau sebutkan semua nebeng nanti di hari kiamat di bawah benderaku, kata Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nabi kita, hadirin. Saking hebatnya nabi kita, kita pun jadi ikut hebat. Umatnya pun menjadi paling mulia. Ini semua karena berkah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengatakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin, mengungguli para nabi bukan cuma sekedar kedudukannya, akan tetapi parasnya lebih indah dari semua paras para nabi. Akhlaknya lebih indah dari semua akhlaknya para nabi. Nabi SAW kalau bicara tentang akhlak, jangan lagi kita yang menciptakannya memujinya. Apa terus gunanya kita memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sang pemilik akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah akhlaknya mulia. Rasulullah nggak pernah nyumpain orang. Rasulullah nggak pernah doain orang celaka. Rasulullah nggak pernah beliau mencaci maki orang siapapun. Lisannya suci dari caci maki dan nyumpain orang, doain orang yang buruk. Yang ada mendoakan, yang ada memuji, yang ada mengajak orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tawadhu, gak ada orang lebih tawadhu, rendah hati dari beliau baginda Muhammad.
Nabi itu kalau jalan, hadirin, nggak pernah toleh-toleh kiri kanan, beliau nunduk ke bawah. Kalau dipanggil ya Muhammad, nggak noleh, tapi semua badannya menoleh, hadirin. Kalau kita diundang dia panggil orang, kita cuma gini doang, hadirin. Tapi Nabi Muhammad semua badannya menyambut orang tersebut karena menghargai siapapun. Lebih-lebih orang miskin, Nabi menghargai siapapun. Tapi kalau orang miskin, lebih lagi Rasulullah menghargai. Tapi dalam kitab Maulid Habsyi disebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang orang miskin, belum ada orang datang, Nabi yang datang duluan, hadirin. Ini bedanya Nabi Muhammad sama pemimpin zaman sekarang, sama tokoh masyarakat zaman sekarang. Jangan lagi yang lain, saya pribadi, hadirin. Kalau yang ngundang orang miskin udah tahu pasti amplopnya tipis. Datangnya telat, kadang Masya Allah flu dikit nggak berangkat. Gerimis dikit batal. Tapi kalau yang undang orang kaya, Masya Allah, hadirin, sakit-sakit pun berangkat, hadirin. Jangan lagi hujan sama beledeknya juga turun berangkat, hadirin. Pemimpin zaman sekarang mana ada yang datang undangan orang miskin? Nabi Muhammad presiden, orang miskin ngundang beliau datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada nggak bupati yang seperti itu, hadirin? Ada nggak wali kota yang seperti itu? Nggak ada. Calon wali kota ada, hadirin. Kalau masih calon, Masya Allah ngambil hati masyarakat. Kalau udah jadi lupa. Nabi Muhammad presiden di atas semua presiden, cinta dengan orang miskin. Beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak beliau yang luhur, akhlak beliau yang karimah, yang mesti kita sebagai umatnya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari sini coba kita mulai dikit demi sedikit mencontoh akhlak Nabi. Jangan pernah sakitin orang. Kita kalau nggak bisa bahagiain orang, jangan sakitin orang. Senyum. Rasulullah itu disebutkan maro'aitu ahadan akthar tabassuman min Rasulillah. Saya nggak pernah lihat orang selama umur hidup yang lebih banyak senyum dari baginda Muhammad. Saking senangnya senyum sampai sahabat satu dengan yang lain merasa dirinya paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mari hadir dari sini semuanya senyum. Tunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Pulang dari sini senyum, sampai rumah ketemu orang tua senyum, mau tidur senyum, bangun tidur senyum, lihat televisi walaupun filmnya horor senyum. Senyum terus, insya Allah minggu depan masuk rumah sakit jiwa. Nabi SAW senyumannya adalah yang kita nanti kelak nanti di yaumil qiyamah. Kata guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, apa ada yang lebih mahal nanti di hari kiamat lebih daripada senyuman yang nampak dari wajah beliau baginda Muhammad SAW. Karena senyuman tanda keridhaan, senyuman tanda kebahagiaan melihat kita sebagai umatnya beliau baginda Muhammad SAW. Itulah beliau Rasul SAW. Tutur katanya indah, pandangannya indah. Nabi SAW gak pernah ngelototin siapapun. Anas yang khidmah bertahun-tahun, beliau mengatakan, Nabi gak pernah tanya kenapa kamu gak gini, kenapa kamu ninggalin ini, kenapa, gak pernah. 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Pernah suatu saat aku diperintahkan ke pasar, ketemu anak-anak kecil lagi bermain, aku lupa pasar, malah main. Rasulullah nungguin mana belanjaannya ini. Kemudian Rasul SAW mencari Sayyidina Anas main dengan anak-anak kecil. Coba kalau kita hadirin, sebagai bapak nyuruh anak pergi untuk beli minyak, beli gula, tahu-tahu gak datang-datang, main kelereng sama temennya, kira-kira langsung ditendang atau dijewer atau diapakan. Nabi Muhammad masih mengatakan, ya Anas, wahai Anas. Disenyumin nama Rasulullah, baru ingat Anas, oh ya maaf ya Rasulullah, baru ke pasar kemudian beli. Sayyidina Anas bukti dan saksi bagaimana indahnya akhlak beliau baginda Muhammad SAW. Hadirin, sebagai seorang bapak, beliau sayang kepada anak-anaknya. Sebagai seorang suami, beliau sangat cinta dengan istri-istrinya. Gak pernah istri-istrinya itu masak dimarahin, gak pernah masak kebanyakan garam dimarahin, kurang gula dimarahin. Kalau seneng Rasulullah dimakan, kalau nggak seneng diem.
nggak pernah ngomelin makanan, apalagi ngomelin orang. Itulah beliau baginda Muhammad SAW. Nah maka itu PR kita ini umat Nabi Muhammad ini sudah melenceng jauh dari akhlaknya Rasulullah. Kita ini udah melenceng jauh, sholawatan jalan, akhlak jauh dari Rasulullah. Padahal kata ulama ada hadis dua yang mereka itu samakan artinya. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat yang banyak sholawat. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling dekat denganku yaumil kiamah yang paling baik akhlaknya. Kenapa ini sholawat, ini akhlak? Maka kata ulama ini bisa digabung. Orang yang senang sholawatan kayak kita harusnya memiliki akhlak karimah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu ayo hadirin, kita keluar dari sini benerin akhlak kita. Yang pertama itu lisan. Ini lisan dan tulisan. Kita ini sudah, ya Allah, negeri kita ini darurat caci maki. Lewat tulisan, lewat kata-kata. Ini budaya Indonesia enggak, apalagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yadhman lima baina lihyai." Barang siapa yang bisa jamin jaga lisannya, wa baina fakhdaihi, dan di antara dua pahanya yaitu kemaluannya, adman lahul jannah, aku jamin orang tersebut masuk ke surga Allah. Lisan hadirin. Ini lisan bentuknya kecil, tapi jadi sebab goncangnya arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah-mudahnya kita caci orang, menghina orang, apalagi ngomongin orang. Ghibah. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang meninggal dunia tobat dari ghibah. Udah nggak mau ngomongin orang, tobat. Dia adalah akhir orang yang masuk surga. Dan barang siapa yang meninggal dunia dan belum tobat dari ghibah, orang yang pertama masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tolong dijaga. Kalau yang cowok-cowok ini jaga tulisan. Insya Allah kalau cowok-cowok ini alhamdulillah, saya lihat untuk ghibah mungkin kurang. Makanya dulu waktu zaman corona itu saya seneng banget karena semuanya pakai masker. Masker ini buat ibu-ibu penting, ngurangin ngomongin orang. Gara-gara masker mau ngomong nggak enak karena jigongnya bau sendiri kamu. Jadi akhirnya ngurangin ghibah. Bapak-bapak memang sudah kurang ghibahnya, cuman matanya jelalatan. Makanya saya sarankan kalau pakai masker di mata lebih baik. Selamat buat mereka. Ini ibu-ibu, ghibah ini yang paling bahaya. Ke pengantin udah dikasih makan, kebuli masih kurang, masih lapar. Daging temennya masih diomongin, daging temennya masih dimakan. Kalau udah hadir pengantin, Masya Allah, lihat yang unik dikit, bajunya merah, mending kalau kulitnya putih. Lihat yang ini, gendut, raudu, abisin semuanya. Rasulullah itu pernah dengar Sayyidatuna Aisyah ngomong, ghibain Sofia, hasbuka min Sofia, cukup deh mau ngapain datengin istri Sofia. Fa'innahu kada wa kada, dalam riwayat Sofia itu pendek. Rasulullah ketika dengar Aisyah mengatakan Sofia pendek, mengatakan apa? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, kau baru saja ngomong kalimat yang kalau dimasukkan ke laut, laut biru jadi hitam gelap. Saking kotornya kalimatmu. Itu satu hadirin. Apalagi kalau kondangan udah hitam, gendut, jerawatan, banyak ngomong lagi. Allah, gimana dosanya hadirin? Nganterin anak ngaji dulu ya Allah. Anak ngaji di TPQ, anaknya masuk ngaji 1 lembar, ibu-ibu ghibah 3 juz hadirin. Belajar jaga lisan. Karena banyaknya umat masuk neraka karena lisan. Kalau bapak-bapak banyak masuk neraka gara-gara mata yang jelalatan. Nggak bisa lihat barang bening dikit. Subhanallah, saya pernah umroh bawa jamaah. Ketika tawaf itu kan jalannya dari kiri gini, ke kiri. Subhanallah hadirin, tengah-tengah tawaf ada perempuan cantik. Jamaah saya itu bisa belok kanan hadirin. Tanpa sadar,
tersihir keindahan dan kecantikannya. Saya tarik, mas mau kemana? Astagfirullahaladzim, bayangin di depan Ka'bah aja gitu hadirin, apalagi di tempat yang lain, apalagi di Dago hadirin, apalagi di Bandung. Di depan Ka'bah aja kalau udah perempuan cantik lewat, subhanallah kayak ada magnetnya itu mata hadirin. Makanya hati-hati matanya bapak-bapak, hati-hati lisannya ibu-ibu. Nabi SAW jamin orang yang bisa menjamin menjaga lisannya. Semoga kita insya Allah bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW nggak suka lihat orang yang ngomongin orang. Ini lisan. Yang kedua fitnah, namimah. Nabi SAW beliau jalan di kuburan, kemudian beliau mengatakan, aku dengar bahwa kuburan dua ini lagi disiksa. Yang satu perbuatannya ringan. Kenapa? Istinja nggak bersih. Istinja nggak bersih itu gimana? Iya, dia kalau maaf buang air kecil di jalanan, kadang tembok orang jadiin WC, plus istinjanya lagi. Mereka nggak malu. Yang seperti itu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Kebanyakan azab kubur orang-orang yang nggak bersih ketika istinja atau membersihkan ketika buang air kecil. Hati-hati ini. Kadang-kadang naik mobil, naik truk, masya Allah ban truknya dikencingi. Udah nggak malu, nggak cari lagi WC. Di mana anak sekarang udah banyak WC, ngapain harus di jalan-jalan, di pohon-pohon? Hati-hati. Yang kedua, alladzina yamshuna bin namimah. Kata Rasulullah, yang kedua lagi disiksa karena hidupnya di dunia suka jadi provokator. Para buzzer-buzzer yang suka nyebarin fitnah, suka manasin kelompok sana, kelompok sini. Hati-hati hadirin. Nggak itu kiai, nggak itu habib, kalau suka namimah nggak masuk surga hadirin. Karena Rasul mengatakan layat hulul jannata gotat, nggak masuk surga si gotat. Siapa gotat? Namimah, orang yang suka adu domba. Hadirin, kita ini apa nggak tahu pahalanya orang damaiin orang? Nggak ada pahala seperti islah dzatil bain. Pahala orang yang damaiin orang itu yang dilakukan orang-orang wali-wali dulu. Kelompok A sama kelompok B berantem, hartanya diberikan, semua diberikan agar mereka itu damai. Tapi sekarang kita enggak, dibayar untuk mencerai-berai orang, dibayar untuk fitnah orang, dibayar untuk mencaci maki orang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya selalu ingatkan, akhir zaman seperti itu. Orang yang suka namimah, enggak itu kiai, enggak itu habib, enggak itu ustadz, enggak itu pejabat, siapapun, kata Nabi Muhammad, nggak akan masuk surga. Orang nggak ada masuk surga, apakah kita akan ikuti dia? Kita percaya omongannya, kita jadikan tuntunan, kita jadikan guru. Kalau orang sudah berani namimah, na'udzubillah min dzalik. Ayo hati-hati, lisan dijaga dari namimah. Dan yang terakhir, hati-hati, jangan hancurkan hati orang melalui lisan dengan kita caci maki, dengan kita hina siapapun. Hatinya orang itu lebih mahal dari Ka'bah hadirin. Kata Rasulullah, kehormatan hatinya orang mukmin lebih mahal dari Ka'bah. Abroha dilaknat oleh Allah gara-gara ngancurin Ka'bah. Dan yang dihancurkan orang sekarang bukan Ka'bah, yang lebih mulia dari Ka'bah, hatinya orang mukmin. Makanya hati-hati. Kalau ngomong jangan sampai nyakitin orang. Orang hati gak bisa tidur gara-gara kata-kata kita. Kita ini seperti ngancurin Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Rasulullah, afdalul a'mal, paling afdalnya amal buat orang mukmin girang hadirin. Buat orang mukmin bahagia ini afdalnya amal. Dan kita ini apa sih sulitnya membahagiakan orang dengan kata-kata? Malah yang keluar cacian membuat orang sakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Lebih parah dari itu, kalau sudah orang sakit hati, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la yushaku ahadukum min syaukatin. Gak ada umatku yang tertusuk duri di jalanan kecuali aku merasakan sakitnya. Bagaimana dengan hancurnya hati orang mukmin? Kalau Nabi mengatakan aku pun juga merasakan sakitnya, kata baginda Muhammad.
Ayo mulai sekarang ngomong yang enak. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang enak, kalau enggak diam. Memang diam ini agak repot. Belajar ngomong 3 tahun bisa. Bayi lahir diajari ngomong 3 tahun udah ngomong. Tapi belajar diam kadang-kadang 20 tahun nggak bisa-bisa hadirin. Ngomong aja bisa. Makanya ayo melalui peringatan Maulid Nabi ini kita ambil hikmah. Apa yang kita petik dari Rasulullah? Akhlaknya yang karimah, budi pekertinya yang indah. Semoga insya Allah yang hadir mendapatkan percikan dari akhlak beliau baginda Muhammad SAW. Hingga nggak keluar dari majelis ini kecuali Allah rubah keadaan akhlak kita menjadi keadaan akhlak yang lebih baik. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan majelis ini sebab Allah ridho kepada kita, menjadikan majelis ini sebab Nabi Muhammad ridho kepada kita, menjadikan majelis ini sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita, menjadikan majelis ini sebab kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah beri kesehatan panjang umur untuk para habaib kita, para ulama kita, para ajengan, para tuan guru, para ustadz, para kiai yang hadir. Dan semoga insya Allah kita yang hadir majelis ini, hajat kita semua pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.